Ya, assalamualaikum teman-teman sekalian. Bertemu kembali dengan TMC Blog. Baru aja kita melihat balapan atau race Moto3 seri Mugello, seri ketujuh di musim 2027 ini, yang akhirnya dimenangkan oleh rookie Brian Uriarte, juara RBRC tahun lalu gitu ya, yang akhirnya memenangkan balapan di Mugello ini dengan motor KTM. Ya, lalu dilanjut juga yang cukup menarik di sini adalah finishnya pembalap dari Asia Tenggara, yaitu Hakim Danis dari Malaysia, yang memang secara umum race weekend di Mugello ini Hakim begitu fantastis ya, memulai balapan mulai dari hari Jumat sampai dia akhirnya mendapatkan front row ya di posisi 2 pada saat kualifikasi. Dan karena David Almanza yang menjadi pole sitter Moto3 Mugello 2026 ini itu sakit flu, dia tidak bisa untuk ikut balapan, sehingga Hakim Danis start dari posisi terdepan, dan ini menyebabkan semua di belakang dari David Almanza juga terpengaruh posisi grid balapannya untuk start. Sementara Veda Ega Pratama di sesi kualifikasi itu pada dia harusnya start dari posisi 13. Dan karena absennya dari David Almanza ini juga, akhirnya Veda juga akan start dari posisi 12 atau posisi terakhir dari row keempat di sisi sebelah kiri gitu ya, di sebelah kiri. Nah, ini menarik ya teman-teman sekalian. Dan di balapan ini juga itu Veda akhirnya finish di posisi 8 teman-teman sekalian, dan meraih 8 poin yang ditambahkan ke klasemen atas nama Veda Ega Pratama. Nah, balapannya sendiri itu buat kita sendiri itu kayak yang agak sedikit jadi gimana ya, turun naik begitulah kalau dari penggambaran visualisasi dari posisinya. Kalau misalkan kita melihat dari Veda Ega Pratama, startnya Veda Ega Pratama begitu bagus banget ya, bagus banget dari posisi 12 di tikungan pertama San Donato dari Mugello. Veda Ega Pratama itu sudah berada di posisi 6 teman-teman sekalian ya. Dan saya catat itu walaupun memang setelah itu Veda Ega Pratama tuh turun gitu, dan bahkan setelah itu Veda itu berada sempat di posisi belasan, banyak banget, hampir 15, 16. Saya pikir wah nih, adakah problem dari motornya ataukah problem dari pemilihan bannya gitu ya. Teman-teman sekalian, balapannya sendiri itu track sirkuit itu temperaturnya itu sekitar 40 derajat ya, 40 derajat Celcius gitu ya teman-teman sekalian. Dan ini menyebabkan pemilihan ban untuk pembalap-pembalap Moto3 di Mugello itu terbagi menjadi 2 pilihan ban, yaitu nih teman-teman sekalian ya, ini data resmi ya, balik lagi dari Pirelli untuk balapan Moto3. Seperti kayak misalkan Hakim Danis ya, yang menggunakan KTM, dia start dari posisi grid pertama ya, menempati posisi yang awalnya ditempati oleh David Almanza harusnya, karena dia absen. Dia menggunakan SC1 dan SC1, which is merupakan kombinasi paling soft. Depannya lebih soft, belakangnya juga lebih soft gitu ya. Terus habis itu Joe Kelso juga yang berada di grid kedua itu menggunakan Honda, dia juga menggunakan SC1 dan SC1. Artinya baik KTM dan Honda ini bisa memilih kombinasi ban yang sama, dua-duanya SC1. Lalu Brian Uriarte yang memenangkan balapan ini agak sedikit beda. Dia mengenakan ban depan yang lebih hard. Umumnya sih biasanya memang gaya balap pembalapnya yang mungkin sedikit menekan dari bagian front end, sehingga dia butuh mungkin ya ban depan yang mungkin lebih durable, sehingga dia memilih SC2 yang komponnya lebih medium. Lalu Jesus Rios yang menggunakan Honda juga SC1, sementara Adrian Fernandez menggunakan SC1, dan Veda Ega Pratama nih teman-teman sekalian ya, dia menggunakan ban SC1 dan SC1, which is merupakan ban yang soft. Ini juga yang mungkin bisa menjelaskan kenapa Veda begitu siap pada saat start gitu ya, dari posisi sisi terjauh ya, dari posisi sini ya teman-teman sekalian, sisi kiri gitu ya. Veda melipir ngambil ke bagian dalam apex dari tikungan 1 San Donato, dan akhirnya dari posisi 12 start Veda langsung masuk ya, menusuk sampai posisi 6, walaupun memang posisinya terus menerus
turun ya, sehingga sampai di akhir dari lap pertama itu Veda itu tadinya 6 itu berada di posisi 9. Setelah itu di lap kedua Veda turun ke posisi 11, dan bahkan yang paling parah tuh ada di sekitar lap ketiga, 4 dan 6, di mana Veda itu berada di posisi 16 gitu ya. Gitu, di posisi 16 kita wah ini beneran nih kayaknya ada masalah karena begitu jauhnya gitu ya. Sampai bahkan ya Veda itu membentuk atau berada di hampir bisa dibilang terpisah dari pack pertama atau kelompok pembalap cepat ke terdepan, termasuk salah satunya yang terdepan yang tercepat ya, kelompok pembalap tercepat adalah Hakim Danis yang bisa dibilang balapannya sih luar biasa ya. Itu beberapa kali memang mengancam banget posisi terdepan, terus habis itu berada posisi kedua, posisi ketiga, luar biasa memang. Hakim Danis memang semenjak balapan-balapan kadet gitu ya, kayak misalkan Junior GP dan juga RBRC itu memang dengan Mugello itu memang luar biasa kuat banget di sini ya, terutama juga dengan dikombinasi dengan KTM RC yang memiliki banyak data, tentunya data dari para juara-juara seperti kayak misalkan juara tahun lalu dan segala macam. Ini datanya banyak banget. Hakim Danis yang pasti sih memang performanya luar biasa dan layak sih kalau saya ngelihatnya. Memang Hakim Danis berhasil podium dan menjadikan kembali akhirnya Malaysia memperoleh podium di kelas Moto3 setelah 10 tahun dulu dengan Khairul Dampawi ya, 10 tahun yang lalu. Sementara balik lagi Veda Ega Pratama di lap 3, 4, 5, 6 itu berada di posisi 9. Setelah itu dia mencoba untuk memperbaiki posisi, kayak misalkan di akhir dari lap ke-7 dia berada di posisi ke-13. Setelah itu dia turun dan paling edan sih memang mulai kelihatan dia mulai menyerang itu mulai di lap 12, sementara di mana Veda itu berada di posisi 9 teman-teman sekalian. Agak sedikit lama ya berada di posisi 9, dan edannya lagi sih kalau saya ngeliat memang berada di lap ke 14-15 gitu. Nanti kita akan lebih detail ya melihat kenapa Veda di lap di 14-15 ini begitu kencang, sehingga bahkan Veda itu sempet beda satu posisi ya, berada persis di belakang Hakim Danis. Dan fight dengan Hakim itu untuk memperebutkan posisi 4, posisi kalau nggak salah waktu itu ya. Kita akan lihat nanti ya, yang pastinya adalah di akhir balapan Veda Ega Pratama itu memperoleh posisi ke-8 dan meraih 8 poin. Nah, sementara itu setelah balapan di Italia ini, secara umum klasemen sementara Moto3 itu setelah 7 seri itu Massimo Giles itu masih memimpin dengan 145 poin, diikuti oleh Alvaro Carpe dan juga Adrian Fernandez. Sementara Veda Ega Pratama ini berada di posisi 5 teman-teman sekalian dengan 66 poin atau berbeda 79 poin ya bila dibandingkan dengan Massimo Giles kayak gitu teman-teman sekalian ya. Dan ini bisa dibilang sih menjadi pembalap Honda kedua ya setelah Adrian Fernandez yang berada di puncak dari klasemen sementara sampai seri ke-7 di Italia. Nah, tadi kita udah membahas mengenai apa tadi tuh? Ban ya, melalui ban. Lalu apalagi yang bisa dilihat ya dari balapannya? Kalau kita lihat sih memang secara umum ya, kalau teman-teman sekalian lihat memang sih salah satu titik lemahnya Veda Ega Pratama adalah di top speed dia ketika di ujung San Donato. Catatannya adalah dia itu top speednya itu di sekitar 249,4. Ya, bila dibandingkan misalkan dengan Guido Pini yang sama-sama menggunakan Honda NSF 250 RW itu ya, bedanya itu bisa sampai 3 hampir 4 km per jam gitu ya, lebih rendah ya Veda Ega Pratama top speednya gitu loh teman-teman sekalian ya. Teman-teman sekalian bisa lihat ya, Veda itu top speednya di 249,4, sementara Guido Pini yang menggunakan Honda juga yang tercatat sebagai pembalap dengan top speed paling tinggi ya di race Mugello ini ya, itu 252,9 km per jam. Nah, ini dia teman-teman sekalian data sektornya Veda Ega Pratama. Nah, tadi ya kita ngomongin 14-15. Kalau kita ngomongin 14-15 artinya kita melihat lap time di
13. Dan kita lihat nih ya, lap time di Edan ya, di lap ke-13 Veda Ega Pratama tuh menorehkan 155,991. Ordonya 155 teman-teman, dan ini tuh gila sih, kencang banget gitu ya. 155 itu kencang banget, dan ini menyebabkan di posisi 14-15 itu Veda itu langsung nyodok langsung ke posisi 6 dari posisi 9-10 gitu ya, langsung turun gitu. Kita lihat ya. Tadi dari sini ya di posisi 14 itu ya, itu Veda tuh langsung turun ke posisi 6 teman-teman. 6 dan bahkan tuh 2 3 4 5 di posisi di lap ke-15 gitu. Nih dia teman-teman sekalian posisinya di sini, dan kalau dilihat lagi secara detail itu kekuatannya itu ada di sektor berapa nih? 44. Oh, ternyata ada di sektor ketiga teman-teman sekalian, di mana Veda menorehkan 44,019 detik. Dan di sini dia memapas sekitar banyak banget ya, sekitar 0,3 sampai 0,5 detik lebih cepat dari biasanya pace dia di sektor ini. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Dan inilah merupakan kunci kenapa Veda di lap ke-13 dan lap 14 itu berhasil merangsek langsung ke posisi depan. Walaupun memang setelah itu fight-nya tidak berhasil meraih posisi top 5, dan akhirnya Veda Ega Pratama 1 detik ya finish di belakang pemenang balapan ini, yaitu Brian Uriarte. Dan kalau menurut saya sih not bad sih balapannya, 1 detik di belakang dari juara dan berada di posisi 8. Sempat dia terperosok sampai posisi 16, fight balik lalu finish posisi 8. Ini merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa sih dari Veda Ega Pratama di balapan Mugello ini, dan ini merupakan salah satu, kalau menurut saya bisa jadi salah satu pemicu ya semangat, dan juga pemicu hal-hal yang positif untuk Veda Ega Pratama menatap dari seri-seri ke depan, termasuk juga di seri Hongaria yang terdekat ke depan. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Ya, secara umum Veda Ega Pratama tadi ya di posisi klasemen sekarang berada di posisi ke-5 ya. Dia hanya sekali ya nggak dapet poin ya sampai di seri ke-7 ini, yaitu di balapan di Amerika Serikat ya, di mana dia 0 poin. Sementara itu raihan terbaiknya ya itu ya berada di Brazil ketika dia finish podium 3 dan meraih 16 poin. Ya, gitu aja teman-teman sekalian. Pembahasan kita mengenai upaya dari Veda Ega Pratama yang sedikit memberikan angin segar ya, angin segar setelah kita melihat bagaimana akhirnya Kiandra Ramadipa itu crash di lap terakhir di balapan race 2 di RBRC di Mugello ini, dan akhirnya 0 poin. Tapi nggak apa-apa, kita juga akan lihat nanti perjuangan Ramadipa nggak hanya di RBRC, tapi juga ada di Moto3 Junior dan lain-lain. Itu aja teman-teman sekalian, semoga konten ini bisa bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman sekalian ada ingin pengen tambahan update apa gitu ya untuk dibahas ya di kelas Moto3 ini, silahkan tulis di kolom komentar, dan sampai bertemu di konten vlog podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.